AI should never be used by journalists in place of truth or realism. There may be no returning the AI genie to the bottle. If we start to push out AI-generated content that changes the narrative of a story. This is not really me. Hi everybody, it's me, Jennifer Lopez. I'm so excited to be on Start Here, my absolute favorite show. Or we could talk about the dangers of deepfakes. Well, it could save your job or take your job. The technology behind artificial intelligence is racing so fast that many industries don't know whether to be excited or scared, and journalism is no different. Hello, and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting, and thinking about the news powered by artificial intelligence. The startup by Adam Awesome that wants to create an AI-powered newsroom, replacing journalists, producers, editors, camera operators, anchors, and lots of costly equipment, all with AI-powered technology. Buat teman-teman yang sedang berpikir untuk menjadi jurnalis di masa depan, coba dipikir dulu. Keberadaan AI, Artificial Intelligence, diramalkan bakal menggantikan profesi jurnalis. Masih mungkin nggak ada jurnalis di masa depan? Bersama saya, Wahyu Diatmika, selamat datang di Kelas Pakar. Artificial Intelligence dan jurnalisme. Ini seringkali dibahas dalam satu kontradiksi. AI dianggap sebagai ancaman untuk jurnalisme. Dan itu saya kira bukan hal yang mengada-ada juga. Kita tahu dengan teknologi AI, produksi informasi bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan tanpa manusia. Banyak contoh tools AI yang bisa mengubah audio menjadi teks, mengubah teks menjadi percakapan, menjadi podcast, mengubah satu format informasi menjadi format informasi yang lain. Karena itu, meskipun di satu sisi seringkali disebut sebagai tools yang membantu sebagai asisten manusia, dalam konteks produksi informasi, kita melihat contoh-contoh yang mengkhawatirkan. Artinya keberadaan AI mengancam realitas yang kita pahami bersama sebagai fakta. Satu pengguna AI yang punya motif menyebarkan disinformasi atau malinformasi bisa dengan mudah memanipulasi ribuan bahkan jutaan internet user hanya dari depan komputer. Tapi itu baru satu problem dari AI. Bagaimana teknologi ini bisa mempersingkat proses produksi informasi dan memanipulasi informasi. Yang lebih mendasar dari ancaman AI sebetulnya juga terkait dengan dampaknya terhadap pemahaman kita mengenai realitas. Kita tahu jurnalisme punya tugas utama mewartakan atau melaporkan kenyataan untuk audiensnya. Menjadi reporter, menjadi pelapor atas fakta. Dan kita tahu fakta itu bisa berbentuk fakta objektif, sesuatu yang terjadi di luar sana, tapi juga bisa berupa intersubjektif reality. Realitas yang kita pahami bersama di kepala kita masing-masing. Intersubjektif realitas inilah yang kemudian membuat kita bersama-sama percaya pada demokrasi misalnya. Percaya kepada hak asasi manusia, percaya pada keadilan. Kemampuan media dan jurnalisme menciptakan value melalui intersubjektif realitas inilah yang kemudian terancam oleh AI. Bagaimana jika satu prinsip atau satu value sebetulnya di-create oleh AI untuk mengubah opini? Bagaimana kalau semua keriuhan percakapan di sosial media sebetulnya terdiri dari bots, bukan oleh human. Dan karena itu kemudian kita seolah-olah percaya bahwa ada pendukung untuk sebuah value baru yang bisa jadi
bertentangan dengan kepentingan manusia. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang kemudian membuat banyak orang menilai AI adalah ancaman. Tidak hanya untuk proses kerja jurnalisme, tidak hanya untuk profesi jurnalisme, tetapi juga untuk fungsi jurnalisme, untuk hal-hal yang dibantu diciptakan oleh jurnalisme. Tapi pada saat yang sama, kita juga bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Kekhawatiran-kekhawatiran mengenai dampak negatif dari teknologi AI bisa diatasi jika kita punya sistem regulasi atau governance yang tepat. Transparansi mengenai sumber data yang digunakan oleh perusahaan AI misalnya bisa dilakukan dan bisa diterapkan untuk memastikan tidak ada manipulasi atas bahan mentah yang digunakan oleh perusahaan AI. Kita juga bisa meregulasi sosial media misalnya, memastikan bahwa hanya akun-akun manusia yang bercakap-cakap di platform tersebut. Ada mekanisme-mekanisme verifikasi dan autentifikasi yang bisa dilakukan, bisa diterapkan secara legal untuk memastikan ruang-ruang percakapan publik tidak dimanipulasi oleh teknologi. Itu semua bisa dilakukan. Dengan kata lain, ancaman-ancaman itu sebetulnya bisa dimitigasi selama kita punya kesepahaman mengenai dampak baik atau kontribusi positif AI untuk publik. Nah, kalau itu kemudian terjawab, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah fungsi dan peran jurnalis itu sendiri bakal tergantikan? Jika regulasi atas AI bisa menghapuskan kekhawatiran terhadap dampak buruk tadi, maka bukankah profesi jurnalis itu sendiri tetap akan potensial tergantikan? Beberapa saat terakhir ada satu upaya untuk mencoba membalik perspektif tersebut. Kita tahu generative AI itu berangkat dari large language model atau model bahasa besar, big data, yang kemudian dilatih untuk memahami logika-logika berpikir manusia. Untuk melatih large language model itu dibutuhkan data yang luar biasa besar. Dan kita tahu ada diskusi mengenai sumber-sumber data yang digunakan oleh perusahaan AI. Banyak media yang sudah memiliki perjanjian kerjasama untuk memasok pemberitaannya, konten arsipnya kepada perusahaan AI sebagai bahan training large language model mereka. Tapi itu baru satu deal saja. Bagaimana kalau ke depan setiap large language model itu membutuhkan jurnalisme sebagai bahan grounding datanya. Setiap large language model membutuhkan updating. Kalau tidak, maka ketika Anda bertanya pada AI siapa presiden Indonesia tahun ini, maka dia bisa saja menjawab keliru berdasarkan training data yang dia terima 5 tahun yang lalu misalnya. Padahal dunianya sudah berubah, waktu sudah bergeser. Karena itu, setiap saat perusahaan generatif AI membutuhkan pasokan data yang akurat, yang kredibel, yang terverifikasi mengenai hal-hal yang penting untuk publik, mengenai hal-hal yang relevan untuk penggunanya. Dan bagaimana jika grounding data tersebut berasal dari pemberitaan, berasal dari produksi jurnalis? Jika kita bisa menetapkan supply chain ini, maka sebetulnya masa depan jurnalisme ada pada AI. Bayangkan, seorang wartawan yang setiap hari meliput ke lapangan, mewawancarai berbagai narasumber, bertemu dengan berbagai fenomena, melaporkannya dengan teliti, dengan terverifikasi, menyampaikan informasinya dengan lengkap, dan dia menaati kode etik ketika melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Bukankah hasil kerja para jurnalis ini adalah data yang luar biasa bersih, luar biasa berkualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan AI agar output dari generatif AI-nya juga relevan, juga akurat, juga kredibel untuk penggunanya. Sehingga AI sebetulnya hanyalah intermediaris baru yang menggantikan atau menambah peran intermediaris lain dari jurnalisme selama ini. Anda sebagai pengguna internet
memperoleh informasi Anda, memperoleh berita Anda seringkali dari sosial media, seringkali dari mesin pencari. Ke depan 2-3 tahun lagi, mungkin bahkan sekarang Anda mencari berita dari AI. Artinya AI adalah platform yang mendistribusikan konten. Sumber informasinya tetaplah dari media, dari publisher, dari jurnalis. Nah, tentu untuk sampai pada equilibrium itu, sampai pada situasi itu, dibutuhkan standarisasi kualitas konten jurnalistik. Para publisher perlu sepakat apa yang disebut sebagai jurnalisme yang berkualitas, apa jenis data, kategori informasi, dan karakter kualitas informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan AI. Dan kalau itu bisa kita sediakan, maka perlu ada negosiasi, perlu ada perjanjian, perlu ada agreement dari publisher dan perusahaan AI sebagai platform untuk bertransaksi, sehingga ada kompensasi terhadap kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh media. Di banyak negara, hal ini sedang terjadi dan sedang dilakukan, dan kita berharap hal serupa juga akan terjadi di Indonesia. Ada banyak perusahaan teknologi yang sedang berinovasi dengan AI, yang membutuhkan data-data akurat yang bersumber dari pemberitaan media. Jika kita bisa menentukan valuasi dari konten pemberitaan dan menjawab kebutuhan data dari perusahaan teknologi AI, maka bisa jadi AI adalah jalan pulang untuk jurnalisme yang berkualitas.